Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat. Dialog Parlementaria kini hadir tiap hari Selasa dan kali ini edisi tanggal 15 Maret 2016. Dan saudara, berbicara mengenai infrastruktur, infrastruktur memang merupakan salah satu komponen utama untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Dan memang ini berbicara mengenai infrastruktur, tentunya banyak sekali problematika khususnya di wilayah Jawa Barat dan lebih khususnya lagi di kota Bandung sendiri banyak sekali muncul permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Karena memang buruknya infrastruktur tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian dan juga kualitas hidup masyarakatnya itu sendiri. Dan untuk itu kita akan bahas dengan tema tantangan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung. Di studio TVRI Jawa Barat telah hadir Pak Rendiana Awangga selaku anggota Komisi C DPRD Kota Bandung. Sampurasun. Rampes, Bang. Jadi saya nyebutnya Bapak Rendi, Kang Rendi atau Kang Awang. Kang Awang boleh. Kang itu Awang, nama ya kan? panggilan sehari-hari soalnya. Lebih familiar dengan Lebih Kang familiar, Awang, ya betul, Kang. Kang, ini terkait dengan infrastruktur khususnya di Kota Bandung. Bisa diuraikan nggak, Kang, kira-kira keluhan dari masyarakat sejauh ini terhadap anggota DPRD Kota Bandung sendiri apa, Pak? Ya memang kalau misal kita berbicara Kota Bandung khususnya infrastruktur ya, saya pikir pun juga ini saya lihat hampir sama lah dengan kondisi kota atau kabupaten besar di Indonesia lainnya. Tiga permasalahan utama dan infrastruktur adalah terkait permasalahan banjir, permasalahan sampah, dan juga kemacetan. Ketiga hal itu juga sangat erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada gitu kan. Walaupun memang kita berbicara ketiga permasalahan itu tidak bisa dilepaskan dari seberapa besar partisipasi masyarakat untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ketiga hal itu juga saya pikir tidak bisa dihilangkan. Jadi masalah infrastruktur dan partisipasi masyarakat harus menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tadi gitu. Dan memang kalau saya lihat di Kota Bandung, terutama pada saat saya turun ke bawah pada saat reses, saya lihat memang untuk masalah jalan ya saat ini terutama jalan kolektor relatif sudah lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang sekarang sudah ada yang namanya unit reaksi cepat di mana ketika ada jalan-jalan yang rusak, ada tim tersebut turun ke lapangan. Hanya saja memang yang agak kurang terperhatikan pada tahun kemarin itu adalah jalan-jalan lingkungan, jalan arteri. Jadi jalan-jalan yang memang yang digunakan oleh masyarakat setempat itu, dimana ketika pada saat reses mereka selalu mengeluh bahwa jalan lingkungan mereka masih rusak, belum ada perbaikan, belum ada perhatian di pemerintah. Itu yang kita sampaikan juga kepada itu yang kita paripurnakan di reses juga, bahwa ada jalan-jalan tersebut yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota. Ya alhamdulillah berkat kerjasama di pemerintah daerah dan juga dari Pemkot dan juga kita di DPRD, akhirnya untuk tahun ini ada anggaran yang cukup besar untuk dialokasikan bagi perbaikan jalan-jalan lingkungan tersebut. Terus kemudian terkait kemacetan, ketika kita berbicara kemacetan, itu kan ada beberapa faktor ya. Salah satu faktornya adalah masalah jalan. Jalan di Kota Bandung saat ini kan memang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Dan masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadinya untuk pergi ke sebuah tujuan. Padahal memang permasalahan terbesar itu sebanyak apapun sekarang jumlah jalan yang akan dibangun di Kota Bandung, tetapi apabila tidak ada partisipasi di masyarakat untuk menggunakan atau untuk beralih menggunakan transportasi umum, saya pikir itu bakalan menjadi hal yang sia-sia ya. Tapi memang kendalanya ketika saya berbicara dengan masyarakat sendiri masih mengeluhkan bahwa belum ada fasilitas atau transportasi umum yang memadai, yang sesuai dengan ekspektasi mereka gitu, yang nyaman, yang aman. Jadi mungkin itu kita dorong juga ke pemerintah kota, dan saya lihat juga Kang Emil pada wali kota yang sekarang juga dia sudah punya plan untuk membuat sebuah public transportation yang memang memadai di Kota Bandung. Kita bisa lihat sekarang sudah ada TMB, nanti kan ada cable car, sedang juga proses light rail ya. Saya pikir itu bisa segera diwujudkan, hanya memang mungkin butuh tahapan-tahapan saja. Ketika memang itu sudah sudah terbangun, saya pikir masyarakat bisa mulai, banyak masyarakat yang akan kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum sebagai pilihan utama kendaraan untuk berpindah ke suatu tempat. Gitu. Terus permasalahan berikutnya juga masalah sampah. Kalau kita lihat kemarin kita mendapatkan Piala Adipura,
itu sebagai sebuah indikasi bahwa ternyata Kota Bandung sudah mempunyai program-program yang memang diindikasikan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, apa yang memang sesuai dengan indikasi penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa Kota Bandung sudah memiliki program pengelolaan sampah yang on the right track lah gitu. Hanya saja memang sekarang kondisinya di Kota Bandung menghasilkan sampah 1.500 ton per hari. Dan Kota Bandung masih menggantungkan terkait pengolahan sampah akhirnya di kota kabupaten lainnya yang saya pikir itu cukup riskan juga ketika kemudian ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tempat tersebut. Ancaman Kota Bandung menjadi kota lautan sampah seperti insiden dulu bisa terjadi. Itu saya pikir juga itu harus kemudian segera difikirkan bagaimana Kota Bandung bisa mengolah sampah mulai dari sumbernya sampai ke akhirnya di wilayah administrasinya sendiri gitu. Walaupun sekarang pemerintah Kota Bandung sudah ada program-program yang menurut saya baik juga, sedang melakukan program untuk pengolahan sampah di kewilayahan. Jadi bagaimana kemudian mereduksi volume sampah tersebut sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ini dari pengamatan Kang Awang sendiri, dari 3 permasalahan tadi yang sudah diuraikan ini terkait dengan kemacetan, kemudian banjir, dan masalah sampah itu sendiri. Kira-kira prioritas yang perlu diutamakan oleh pemerintah saat ini apa, Kang? Ini saya dengar juga anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai 16 triliun ya, Kang ya? Atau seperti apa, bagaimana? Kalau untuk di Kota Bandung sih sebenarnya nggak sampai 16 triliun ya, kota aja nilai APBD kita cuma 6 triliun Kang. Cuma memang untuk pembangunan infrastruktur sendiri kan ada yang namanya dari APBN, APBD, dan memang pembiayaan dana lain yang memang sesuai dengan peraturan perundangan yang sah. Untuk di APBN kan sekarang kita sedang mendapatkan akan ada bantuan untuk terkait pembangunan jalan flyover di Antapani dan juga underpass di Cibiru. Untuk di APBD kita tadi fokus di beberapa permasalahan tersebut. Masalah prioritas saya pikir itu hal yang proporsional ya. Memang di kita ada yang namanya pada saat pembahasan anggaran itu ada namanya KUA PPAS, itu kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, di mana kita memprioritaskan apa saja yang kira-kira menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Dan saya sendiri cenderung ya bahwa melihat dengan kondisi saat ini yang mengkhawatirkan buat saya adalah kondisi banjir yang memang sangat erat kaitannya dengan kesehatan dan juga keselamatan keselamatan masyarakat gitu. Tetapi memang terkait ketika kita berbicara banjir, ketika ada berbanjir di suatu tempat, sebaiknya memang kita melihat dulu bahwa permasalahannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota semata gitu, karena banjir terjadi akibat multisektoral dan multidimensional itu. Jadi bahwa itu juga memerlukan koordinasi dari antar kota kabupaten tetangga. Ini penanganannya seperti apa, Kang? Ini terkait dengan pengakuan dari masyarakat sendiri, memang banjir pada tahun ini dikatakan lebih parah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang biasanya hanya mencapai 120 cm dan tahun ini mencapai 200 cm. Bagaimana, Kang, kira-kira? Jadi memang saya setuju ya bahwa juga saya melihat saat ini banyak titik-titik genangan banjir yang baru muncul yang biasanya tahun-tahun kemarin nggak ada. Itu kan sangat erat kaitannya dengan tingkat pembangunan di Kota Bandung dan kota kabupaten sekitarnya. Jadi saya pikir salah satu solusinya adalah memang memperketat, dan juga memang aturannya sih sebenarnya sudah ada kan terkait pembangunan KBU seperti apa, rasio seperti apa, daerah mana yang boleh dibangun, daerah mana yang tidak gitu kan. Selama ini saya melihat masalah penertiban masih kurang gitu. Terkadang ketika sudah dibangun baru ada tindakan gitu kan. Sebaiknya memang ini menjadi PR bersama ya, bukan hanya Kota Bandung saja, tapi juga sampai pemerintah provinsi juga selaku yang memang berwenang untuk untuk mengkoordinasikan para kota kabupaten tersebut untuk dikumpulkan mencari solusi terbaik seperti apa nih untuk memang menghindari atau menghilangkan titik-titik banjir tersebut gitu. Karena memang dibutuhkan kerjasama seluruh pihak yang terkait. Itu yang bisa dilakukan Kota Bandung saat ini adalah saya pernah menyarankan dulu ke pemerintah kota bahwa sebaiknya Kota Bandung sudah memiliki rencana induk sistem drainase perkotaan. Hal ini pun juga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permenpu, dalam peraturan Kementerian PUPR, yaitu bahwa memang Kota Bandung semua daerah itu harus sudah mempunyai rencana induk sistem drainase perkotaan, di mana nanti ketika pada saat akan pembangunan drainase itu dilakukan secara terencana dan matang. Jadi tidak hanya sesuatu yang diulang bertahun-tahun, tapi memang dilihat mana nih kira-kira yang menjadi prioritas untuk perbaikan drainase tersebut. Karena melihat drainase yang ada sekarang di Kota Bandung ini
masih drainase dengan volume yang tidak jauh berbeda dengan puluhan tahun kemarin gitu. Padahal tingkat intensitas hujan saat ini gitu ya, volume air yang datang ke Kota Bandung sekarang sudah lebih besar kan, sudah jauh lebih besar melebihi kapasitas drainase yang bisa dimuat oleh drainase tersebut gitu. Dan itu artinya pemerintah Kota Bandung sendiri tidak dapat bekerja sendiri, perlu sinergi dengan tadi yang dikatakan pemerintah kota yang lainnya ataupun kota, dikatakanlah Kota Cimahi, Bandung Barat, kemudian juga Ya, Kabupaten Bandung itu betul, sendiri. Betul, tepat. Dari pemantauan Kang Awang sendiri, sejauh ini birokrasinya seperti apa, khususnya antar pemerintah daerah, kemudian juga birokrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat? Ya, saya sendiri melihat bahwa memang kan kota kabupaten pasti mereka punya program-program sendiri ya. Mereka pun juga istilahnya memerlukan PAD lah dari pembangunan tersebut. Nah, saya pikir memang kalau misalnya sepertinya agak sulit kalau misalnya mau memaksakan ya untuk dikerjasamakan seperti itu, tapi saya harap memang pemerintah provinsi pun juga ikut turun untuk mengkoordinasikan hal tersebut gitu, karena memang harus diberikan inilah arahan-arahan seperti apa sih yang boleh, seperti apa yang tidak, direncanakan bersama, dibuat kesepakatan bersama terkait pembangunan di Bandung Raya lah khususnya gitu. Salah satunya dengan pengeluaran regulasi saya yakin sudah ada ya Kang ya, tapi ini bagaimana implementasinya, apakah memang pengawasannya kurang ketat atau seperti apa Kang? Ya, memang kalau saya lihat itu terkait pengawasan sepertinya memang kurang terlaksana dengan baik lah. Tapi memang saya juga berpikir bahwa wilayah Bandung Raya itu kan luas ya. Betul. Dibandingkan dengan jumlah personil yang melakukan diberikan tugas untuk melakukan pengawasan, memang agak tidak berimbang gitu. Jadi memang diperlukanlah juga proaktif dari pemerintahan setempat seperti kelurahan atau misalnya RT/RW, ketika mereka melakukan atau menemukan sesuatu yang dirasa tidak pas dengan aturan, dilemparkanlah untuk dilaporkan ke pihak-pihak terkait gitu. Ini Kang beralih ke permasalahan lainnya. Tadi dikatakan juga salah satunya yakni permasalahan kemacetan. Nampaknya salah satu faktor atau beberapa faktor yang terjadi mungkin yang menyebabkan kemacetan diantaranya volume kendaraan yang bertambah ya Kang ya, tadi dikatakan, kemudian juga inefisiensi kapasitas jalan dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri. Betul. Mengenai hidup atau perilaku perubahan terhadap penggunaan moda transportasi umum ya Kang ya. Tapi nampaknya memang kondisi saat ini TMB atau Trans Metro Bandung sudah ada Kang, tapi shelter-shelternya masih buruk atau bisa dikatakan jauh dari kondisi layak. Bagaimana tanggapannya Kang? Saya setuju Kang, memang itu juga menjadi concern kita juga di Komisi C, bahwa ketika shelter sudah dibangun, tetapi ketika shelter itu tidak dapat berfungsi dengan baik, pada akhirnya shelter itu akan terbengkalai dan digunakan untuk yang lain-lain yang tidak semestinya gitu. Saya pikir memang itu menjadi salah satu PR pemerintah kota, bagaimana kemudian ketika dibangun shelter itu dengan sebuah kajian bahwa memang shelter itu akan digunakan. Dan bagaimana juga kembali lagi ke masalah pengawasan Kang, karena memang sebenarnya sudah ada aturan bahwa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang tidak boleh di sembarang tempat. Tapi sampai saat ini kita masih bisa melihat kan di mana saja bisa turun. Dan itu termasuk TMB sendiri pun juga untuk beberapa waktu yang lalu ya, saya juga pernah mengomentari hal tersebut, bahwa kita melihat bahwa TMB itu masih, walaupun dia sudah ada shelternya khusus untuk TMB, tapi masih suka menaikkan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Itu yang menjadi permasalahan juga ketika itu tidak, itu kan istilahnya gini, masyarakat juga dengan pemerintah kota juga memang harus bersinergi dalam hal ketika memang sudah buat shelter disepakati bersama, penumpang pun saya pikir mereka akan pasti naik ke shelter apabila pemerintah kota memastikan si TMB tersebut tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di selain shelter tersebut gitu. Nah, setelah shelter berfungsi, saya pikir hal-hal seperti itu bahkan lebih terkendali ya, lebih tidak akan seperti sekarang ini gitu. Dan nampaknya memang dibutuhkan inovasi ya Kang ya, mengaca ke beberapa daerah atau kota lain seperti di Jogja, kemudian di Solo saat ini moda transportasi sudah menggunakan tiket ataupun kartu yang berupa kartu elektronik ya Kang ya, yang dilihat di Bandung sendiri masih menggunakan karcis. Tanggapannya seperti apa Kang? Kota Bandung sudah Kang, baru minggu kemarin ya kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu sudah baru launching dan sekarang tahap uji coba. Dan kita juga semua mendukung bahwa memang salah satu faktor keberhasilan TMB tersebut atau public transportasi tersebut adalah di sistem pembayaran. Selain meminimalisir tingkat kebocoran, juga memang membiasakan
masyarakat untuk disiplin menggunakan shelter itu karena kan pembelian di sana ya. Betul. Hanya saja memang kemarin saya mendengar katanya masih belum berjalan karena ada permasalahan. Cuma langkah ke arah sana sudah ada dan saya setuju memang ketika saya beberapa kali juga melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, saya lihat walaupun bangunan ini punten cuma saya melihat dengan shelternya saya pikir lebih oke yang di Kota Bandung lah ya. Iya, iya. Cuma perawatannya terus fungsinya Kesadaran lebih masyarakatnya itu sendiri ya, Kang ya? perawatannya fungsi si shelter itu lebih berfungsi di Jogja daripada di Kota Bandung. Ya. Jadi terkait dengan kemacetan juga dinyatakan atau informasi yang saya baca nih Kang, terdapat 64 kawasan rawan macet di Kota Bandung itu sendiri dan 34 kawasan itu diantaranya dikarenakan dengan adanya pasar tumpah, kemudian juga PKL. Penanganannya seperti apa? Padahal dari pemerintah kota sendiri sudah melakukan upaya diantaranya relokasi, tapi implementasinya masih jauh yang diharapkan. Ya betul, itu salah satu kendala ya Kang ya. Memang terkait PKL itu agak, kita kalau berbicara aturan straight ya, kita berbicara aturan ya sebenarnya sudah aja itu kan aturan sudah ada. Sanksinya seperti apa, penaltinya sudah. Cuma memang kita juga harus memikirkan bahwa mereka juga masyarakat Kota Bandung juga yang mencari penghasilan di sana gitu. Ya pemerintah kota pun juga memang mereka kan hadir di